Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fenty Zulan di program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan Lobby kali ini akan mengangkat satu tema mengenai penertiban PKL Jangan Tebang Pilih. Nah, telah hadir juga narasumber di tengah-tengah kita, namun sebelum perbincangan ini, marilah kita simak cuplikan berikut ini. Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL seringkali menjadi buah persoalan tersendiri di berbagai kota besar di Indonesia. Penataan kembali PKL sering dilakukan agar kota menjadi lebih enak dipandang dan tertib. Pengalaman semacam ini juga dialami oleh kota Surabaya. Sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya juga memiliki masalah dengan para pedagang kaki lima. Saat ini di berbagai wilayah di Surabaya banyak dipenuhi PKL. Mereka banyak berjualan di area para pejalan kaki alias trotoar, di taman, pinggir jalan, dan lokasi lainnya. Bukan persoalan mudah melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima. Petugas Satpol PP kerap kali melakukan penertiban terhadap para PKL yang nekat berjualan di tepi jalan dan di atas drainase. Namun para PKL tetap berjualan kembali. Masalah utamanya adalah Pemkot Surabaya hanya melakukan penertiban pada PKL, tetapi tidak diimbangi dengan tempat relokasi. Masalah lain adalah dugaan tebang pilih pada penertiban PKL. Lalu bagaimana harusnya pihak-pihak terkait mengatasi persoalan PKL ini? Apakah memang ada tebang pilih pada penertiban PKL? Itulah tadi Bolo cuplikan yang sudah kita saksikan bersama mengenai topik hari ini. Lobby kita kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya, dan telah hadir juga narasumber kita dalam hal ini adalah Bapak Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Baktiono? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas dan menyaksikan cuplikannya mengenai menyoroti soal penertiban PKL yang diharapkan jangan tebang pilih. Nah, ini menurut Bapak Baktiono sendiri kan PKL ini selalu disalahkan karena tidak indah, tidak tertib seperti itu. Apakah Bapak melihatnya sebenarnya apa sih yang mengganggu sehingga PKL ini harus ditertibkan seperti itu, Pak? Jadi munculnya PKL ini kan juga karena mereka ingin untuk berdikari. Iya. Atau mereka ingin berdaya tanpa tergantung dari orang lain, juga tanpa tergantung dari pemerintah kota. Yeah. Artinya ini ketergantungan dari misalnya mereka ingin bekerja di suatu instansi, ingin bekerja di suatu perusahaan, jadi mereka tidak, tapi mereka bisa mandiri. Nah, kalau PKL ini selama ini dianggap sebagai musuh, ya kan? Ya mereka akan senantiasa seperti ini, akan dikejar-kejar, nanti digusur. Tapi kalau mereka dijadikan seperti teman atau saudara, itu nanti akan beda. Artinya ada komunikasi kedua belah pihak. Dengan komunikasi ini nanti akan tahu bagaimana maksud dari pemerintah kota. Bagaimana nanti keinginan juga dari pedagang kaki lima itu. Mereka kenapa bertempat di situ? Mereka kenapa berjualan di situ? Nanti mereka akan tahu. Di samping itu juga pemerintah kota pasti akan menyampaikan tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Baik itu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota, atau juga peraturan wali kota. Pasti disampaikan. Nah, pemahaman kedua belah pihak ini penting untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau PKL sendiri sebetulnya mereka punya wirausaha, jiwa wirausaha mandiri tadi ya Pak, berarti harusnya positif yang harus disupport dan didukung. Cuman kesalahannya dia tidak tertib, artinya dia bisa menempatkan diri di mana saja. Nah, ini yang tentu agak mengganggu ya penertiban dalam keindahan kota tadi. Nah, sekarang ada beberapa sentra-sentra PKL seperti di Coklat, kemudian di sekitar Grand City atau di PKL Genteng samping gedungnya Siolas itu. Nah, ini apakah sudah benar relokasinya dan apakah selama ini kalau jika terjadi perlawanan dari mereka seperti apa ini Pak? Ya, kalau yang di Jalan Coklat ini informasinya memang ditempatkan oleh pemerintah di situ. Ya, mereka ditempatkan, bahkan juga diberi fasilitas, diberikan kursi, diberikan tenda juga. Tapi akhirnya mereka akhirnya digusur. Ya. Termasuk yang itu, ada. Kok bisa terjadi seperti itu Pak? Artinya ada miss di mana ini? Nah, oleh karena itu juga contoh lain tadi ya, yang di sebelahnya gedung kita Tamtama Surabaya,
atau sebelahnya Siola atau mall pelayanan publik, mereka itu berjualan di kampungnya. Mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan turun-temurun. Jadi mereka juga tidak pernah itu ingin jadi apa-apa. Juga bahkan mungkin di tempat lain. Bahkan mereka kadang iri, loh di sana kok tidak ya, di sini kok itu. Nah, itu menunggu waktu saja, tapi mereka kan keinginannya seperti apa juga harus didengar oleh pemerintah. Nah, untuk relokasi ini juga tidak mudah. Makanya kedua belah pihak tadi itu bertemu. Kalau tidak ya kita fasilitasi. Dan kalau dari DPRD Kota Surabaya itu menyampaikan sudah ya berulang-ulang kali. Dalam hal relokasi PKL itu satu, harus ada studi kelayakannya. Atau feasibility study, atau bisa disebut survei, atau bahasa yang lain risetnya, ada riset. Riset pasar ya. Jadi risetnya seperti apa? Dari itu nanti akan ketahuan dia itu pantasnya direlokasi di mana, ya kan? Karena apa? Sementara pemerintah kota sampai saat ini kan tidak bisa dimanapun itu memberikan nafkah ke setiap warganya, ya, apalagi sampai memberikan nafkah di PKL itu belum bisa. Makanya dengan pertumbuhan seperti ini itu kan niatan mereka untuk berdikari. Ini merupakan suatu potensi. Iya, betul. Potensi kekuatan pasar yang luar biasa. Mereka itu tanpa minta bantuan dari pemerintah, baik dari segi modal maupun fasilitas. Nah, potensi inilah harus ditangkap oleh pemerintah untuk memfasilitasi mereka agar mereka bisa berkembang, bisa berdikari, bahkan bisa besar. Memang bermula dari kecil, mereka bisa nanti laku tumbuh, diberi fasilitas. Fasilitas ini yang saya sampaikan tadi, satu ada survei, studi kelayakan, atau feasibility study, atau riset. Di situ tugas dari pemerintah. Dengan diskusi dengan kalangan akademisi, diskusi dengan warga, diskusi dengan PKL. Ini pantasnya dipindah di mana, kan gitu. Nah, terus jualannya apa, desainnya seperti apa di wilayah situ, jadi dicocokkan dengan desain-desain yang ada. Cari tempat. Nah, yang sementara ini kan bukan seperti itu. Gusur saja. Iya, betul. Nah, sehingga timbul perlawanan. Baik Bolo, akan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Bahtiono, Komisi C DPRD Surabaya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Baik, kembali lagi di lobi, belajar lebih memahami dan tetap bersama Bapak Bahtiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, tapi sebenarnya kita kalau belajar juga di negara-negara yang sudah maju ya, street food misalnya itu kan juga banyak ya di negara-negara yang sudah maju, itu sebenarnya masih PKL juga ya Pak ya. Kan kalau tadi statement dari Pak Bahtiono bahwa sebetulnya pemerintah harusnya support dengan UMKM ya, PKL ya. Kan ini masih memulai di tahap awal. Apakah di tahap awal ini untuk tata kota, kelola tata kota ya, artinya itu sudah disosialisasikan nggak sih ke masyarakat? Apa tiba-tiba sudah jadi aja PKL-nya banyak baru digusur? Menunggu seperti itu atau gimana Pak? Jadi memang itu satu, tadi saya sampaikan itu penting ya, di daerah-daerah atau di negara lain itu juga demikian. Jadi tumbuhnya suatu daerah atau negara itu juga bermula dari yang kecil itu sendiri. Jadi di daerah-daerah mungkin di Asia pun gitu, itu banyak juga dulu PKL seperti itu. Akhirnya tumbuh mereka di tempat yang kosong dan akhirnya mereka juga ditertibkan di tempat itu. Ya, supaya kelihatan indah estetikanya, nanti dipandang mata, juga nanti difasilitasi rombongnya seperti apa, tendanya seperti apa. Baru setelah itu mereka juga disediakan tempat. Saya pernah ke beberapa negara tahun 80-an itu gitu. Sekarang jadi bersih bagus, mereka itu pindah gitu. Sekarang kan ada namanya food court seperti itu. Di luar negeri juga seperti itu. Jadi itu pindahan dari mereka yang itu. Tapi itu tetap laku kalau di sana. Iya, betul. Nah, kalau di sini makanya harus juga belajar. Kalau ingin apa seperti Bu Wali Kota nyampaikan, kita harus jadi tuan dan nyonya. Artinya apa?
ya kita ini di daerah kita sendiri di kota Surabaya ini kita harus bisa untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk bisa mencari nafkah. Bahkan kalau tidak tergantung dari pemerintah ini kan luar biasa. Itu Iya. artinya menjadi tuan dan nyonya Iya. di kota sendiri. Sendiri, betul. Nah, begini Pak, kalau tadi statementnya Pak Badiono di negara lain itu tetap ramai jualan. Nah, ini kuncinya berarti di sana. Ada semacam ketakutan dari atau paranoid dari para penjual sendiri kalau saya direlokasi ke sana siapa yang mau beli. Nah, jadi akhirnya terdampak beberapa relokasi tempat-tempat yang baru ini malah sepi pengunjung ya. Tadi sudah disebutkan di beberapa mesti di Penggirikan ya, kemudian di sentra pasar ikan Bula yang dibangun secara eksklusif. Nah, itu gimana pendapat Pak Badiono? Ya, kita beri contoh dahulu ya di sini Ya. di samping gedung DPRD Kota Surabaya ada sungai. Sungai tadi juga ada taman. Di sana ada taman prestasi dan itu disediakan PKL. Oke. PKL dahulu itu di Boulevard, namanya Boulevard di WTC. WTC World Telephone Center. Tempat jual beli telepon di sana, cellular phone atau handphone di sana banyak. Mereka di Boulevard di jalan. Di jalan-jalan itu banyak sekali. Tidak indah. Tapi mereka tetap berjualan. Dan akhirnya mereka benar-benar ditertibkan. Karena di daerah sana kan waktu itu dibangunkan, di situ sudah bagus. Yang dibangunkan di sana pasti senang kan, wong dia tempatnya di situ. Tapi tidak cukup. Nah, yang tidak cukup seperti apa caranya? Ada riset tadi. Ada studi kelayakan, ada survei. Ketemulah mereka di Taman Prestasi sebelah gedung DPRD Kota Surabaya, seberang sungai. Nah, waktu ditempatkan di situ yang kalah undian dengan sana, yang di sini itu dia 2 bulan full, kurang lebih 1 bulan full mereka itu mengadu ke DPR. Tiap hari kan dekat ke rumah juga ke gedung ini. Apa yang diadukan oleh masyarakat ini? Tidak laku dan lain sebagainya. Tapi kami yakini karena waktu itu berdasarkan riset, berdasarkan survei, prospeknya bagus, berdasarkan studi kelayakan, itu pasti nanti akan bagus. Tinggal sekarang bagaimana sosialisasi ke warga. Setelah persis 2 bulan, sampai sekarang, itu sudah 16 tahun, tidak ada yang ke sini. Loh, kenapa? Saya lihat ternyata mulai pagi, rame, siang, laku, malam pun, itu juga laku juga sampai malam. Kalau di BTC kan tutup, jadi mereka ada keuntungan di situ. Dan ini kerjasama juga dari pihak Angkatan Laut, sebelahnya itu Panti kan. Itu pun juga bisa menyambut baik, mereka senang. Nanti kalau ada prajuritnya juga mereka yang lagi off atau tidak tugas, mereka juga bisa makan di situ. Ada musik tidak terlalu keras, dan akhirnya laku. Karena dasarnya memang riset. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu juga harus ada kajian ulang. Makanya kalau tadi disebutkan di sentra Pegirian, itu kan dekat parkirnya bis pariwisata, terutama dari luar kota yang banyak, bahkan luar negeri, untuk ziarah ke makam Sunan Ampel. Nah, kalau di sana kelihatan tadi sudah disampaikan tadi, itu sampai istilah mangkrak. Nah, seperti itu. Ya, itu makanya harus ada riset dan studi lagi. Jangan sampai nanti Surabaya sudah bagus, tapi nanti itu di luar kota, di sana itu nampak sepi, tidak indah, tidak bagus, malah kurang pas. Artinya itu riset yang tidak tepat atau seperti apa Pak? Nah, itu juga harus ada kajian lagi, kajian berarti harus dikaji secara ulang gitu. Termasuk disebutkan tadi sentra pasar ikan Bula. Memang Bali ingin menjadi ikon nanti waterfront city, kota menghadap ke laut seperti luar negeri dan indah. Tetapi pengunjungnya hampir tidak ada. Daya tariknya itu perlu juga untuk dilakukan studi kelayakan lagi. Bahasa kerennya sekarang riset. Jadi dengan ada penelitian, ada riset. Kenapa? Nah, kalau di sana diantaranya itu sudah ada daya tarik, ada jembatan, tapi juga masih belum. Mungkin akses jalan, promosi. Nah, itu mungkin Pak. Tanda-tanda jalan di sana. Dan atau ditempatkan lagi menjadi daya tarik di sana, itu daya tarik apa? Misalnya ada bakaran di tepi pantai, bakaran gitu, bakar-bakaran. Itu harus juga dikencarkan. Dan siapa yang berjualan? Cari tadi ikonnya siapa yang terkenal di situ atau di kota Surabaya ditaruh di sana.
untuk menjadi daya tarik utama yang gitu utama ya. yang ke sana. Nah ini saya belajar juga tempo hari saya bepergian di luar kota. Ini ada satu tempat di kota kecil ya. Ini di tengah pantai, di pinggir pantai Pak. Itu banyak sekali sentra PKL berjajar di sepanjang pantai. Itu ramai banget. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu contoh yang bisa kita contoh ya kota lain di Jawa Timur sebetulnya Pak? Di Banyuwangi, boleh ya saya sebut Banyuwangi? Boleh, makanya Banyuwangi ini di juga Pantai Bung, itu ramai banget Pak. Betul, saya itu tahu. Sepanjang pantai, itu PKL semua, itu gimana Pak? Apakah bisa Makanya Pak Aswar Anas juga kan adaptasi? Ya, kader partai kami juga gitu ya. Atau mungkin promosinya gencar ya. Kita juga harus belajar ke sana juga. Iya, betul. Memang itu luar biasa dan memang dia senantiasa melakukan riset-riset itu juga. Jadi begitu itu di launching, seperti hanya waktu itu di Kota Solo Pak Jokowi, itu sebelum mereka itu ditempatkan di situ, mereka diskusi sampai merubah namanya DED. Detail Engineering Design itu 6 kali ini atas usulan pedagang kaki lima. Merubah 6 kali tidak mudah. Engineer bisa membuat desain detailnya, ya kan? Tapi belum tentu bisa diterima oleh pedagang kaki lima. Engineer arsiteknya bisa mendesain lagi itu bagus, tapi belum tentu bisa diterima oleh warga masyarakatnya. Ya, oleh karena itu ini harus bertemu sampai benar-benar pas nanti detailnya seperti apa, desainnya seperti apa, baru dibangun. Dari proses itu diumumkan ke masyarakat. Dan mereka akhirnya apa? Pindah sendiri diantar waktu oleh Pak Jokowi waktu di Kota Solo. Dan begitu dia masuk ke sana, laris. Diberi tanda-tanda juga. Nah, kita ingin juga belajar di situ. Bahkan di Makassar tepi pantai itu. Iya, betul. Di Losari. Di Losari itu tepi pantai. Dulu memang itu semrawut. Tapi akhirnya pemerintah daerah Kota Makassar itu bisa memberi fasilitas jadi tampak rapi. Dan akhirnya apa? Laku bagi warga sana. Karena laku, ramai, promosinya juga banyak bagus. Pengunjung. Akhirnya juga dari luar kota pasti betul kesana. Sekali. Akhirnya menjadi destinasi wisata. Nah itu bagus banget Pak. Karena kalau saya lihat orang sekarang kan melek ini ya sosial media ya. Pengen juga ada ikon-ikon foto-foto yang bisa mereka promokan di sosial media. Nah mungkin bisa ditambahkan di situ. Baik Bolo, akan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Bahtiono, Komisi C DPRD Surabaya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Upaya pedagang kaki lima coklat untuk berjualan di sekitar salah satu mal Surabaya terus dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP memberikan tenggang waktu 6 hari sebelum direlokasi ditentang sejumlah pedagang. Doni Eko Wahyudi, Biro Hukum PKL Coklat mengungkapkan, menyikapi persoalan PKL, seharusnya Pemkot Surabaya mengacu pada Perda nomor 9 tahun 2014 tentang penyediaan ruangan PKL bagi pertokoan dan perkantoran. Tetapi sampai sekarang Pemkot Surabaya tidak menjalankan perda itu, seperti yang dialami oleh PKL Coklat yang diberi waktu 6 hari untuk pengosongan sebelum direlokasi. Padahal selama ini para PKL selalu taat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terus kalau tidak ada anuan terus digusur kan seperti itu kan. Regulasi yang dikatakan oleh Biro Hukum yang disampaikan tadi, itu mereka regulasi sebenarnya harus melihat regulasi Perda tahun 9 tahun nomor 9 tahun 2014 tentang penataan PKL harusnya. Dan setiap pertokoan dan perkantoran di Surabaya ini harus menyediakan sentral PKL. Nah, itu yang harus mereka pikirkan, bukan hanya regulasi tentang yang ujung-ujungnya akan menggusur pedagang-pedagang PKL ini. Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Coklat Zain mengatakan saat ini para pedagang belum siap untuk pindah lokasi. Zain meminta waktu agar pedagang bisa siap-siap terlebih dahulu. Pedagang masih perlu bermusyawarah terlebih dahulu, apalagi sentra kuliner yang menjadi tempat relokasi para pedagang tidak representatif.
Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Bahtiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Dan acara lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Nah, begini Pak, dari sejumlah sentra PKL yang telah dibangun tadi untuk relokasi, apakah sudah menampung semuanya Pak kira-kira? Tidak. Contoh saja Jalan Coklat yang paling ramai waktu itu. Juga yang ada di Mall Pelayanan Publik sebelahnya di Siola. Itu kan kampung cuma 11 orang aja. Itu aja belum bisa ngatasi. Oleh karena itu juga Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga dengan bagian pemerintahan yang itu juga harus duduk bersama gitu. Jangan ini menerapkan ini tanpa ada koordinasi satu sama pihak, nanti akhirnya ada yang jadi korban. Korbannya yang terakhir tetap senantiasa warga masyarakat. Barusan tadi akan siaran di sini, itu juga PKL dari sana. Itu menanyakan melaporkan kondisi mereka di sini. Oleh karena itu sampai kami juga akhirnya mencarikan solusi. Karena di sana ada hotel-hotel, tolong karyawannya nanti itu beli di situ. Ini kan selalu solusi. Paling tidak pemerintah kota pun itu juga mempunyai solusi-solusi yang seperti itu. Jadi itu beberapa hotel di sana kan ada 3 hotel. Itu kita panggil, tolong karyawannya beli di sini. Dan ini juga murah kok, gitu. Dan terjangkau. Kalau memang itu biaya dari pihak manajemen, itu pun terjangkau murah. Tidak mungkin makan dari mereka di hotel sana. Makanya ada kerjasama. Yang saling warga membutuhkan. Masyarakat juga itu, juga dari pengusahanya. Ada kehadiran investasi seperti perhotelan di sana. Harus juga menjadi nilai tambah dari warga masyarakat. Kalau di sana ada PKL, ini beli di sini. Ini sudah salah satu hotel sudah sepakat beli. Makanya tadi mereka itu juga senang karena dibeli di situ. Walaupun mereka nanti akan tidak seperti itu. Kalau mereka tadi sudah tahu, mereka sudah disiapkan seperti kami sampaikan tadi gagasan saya waktu itu. Dan sudah diterima dan mereka juga senang. Sebelum mereka digusur, di sana ada hotel. Mereka kan punya pikiran itu, ya dipanggil oleh pemerintah. Harusnya seperti itu, kerjasama. Dan pasti mereka senang. Nanti dijanjikan kamu pindah, tapi nanti kamu diganti akan dibeli oleh ini. Toh memang pangsa-pasarnya sudah ada. Ya ada, ya warga kampung satu. Yang kedua juga pengunjung. Nah, sekarang ini pengunjung mau pelayanan publik, dia mau makan di mana? Boleh, mereka harus disediakan dulu fasilitas di Siola. Tapi sampai sekarang kan belum disediakan. Belum disediakan fasilitas, belum apa, mereka sudah digusur. Beda. Nah, sekarang akhirnya bisa kita kerjasamakan dengan pihak pengusaha hotel di sana. Mereka bisa, mudah-mudahan nanti juga mereka bisa dibeli terus dan juga mereka bisa tumbuh dan mereka bisa berjualan online juga. Nah sekarang kalau kebalikannya Pak, seandainya ada pihak investor yang justru merasa terganggu dengan keberadaan PKL dan melaporkan ke pihak DPRD sendiri, itu bagaimana tanggapannya Pak? Makanya harus kehadiran mereka harus menjadi nilai tambah. Jangan kehadiran mereka investasinya untung. Untung sendiri. Betul sekali. Tapi warga sekitar nanti jadi korban, ini nggak boleh. Kita memikirkan warga ini. Kita juga mengundang investor untuk berinvestasi, untuk mereka bisa mendirikan suatu pabrik atau usaha atau apapun, tapi tidak merugikan warga, tidak menggusur warga, dan menjadi nilai tambah. Nilai tambahnya itu warga ini, anak-anaknya atau mereka yang memang usianya usia produktif, mereka bisa bekerja di sana. Dan mereka yang berjualan ini tetap bisa berjualan dan mereka bisa dibeli oleh para karyawan di situ. Ini kan pertambahan yang luar biasa, ada sinergi yang baik. Nah, itu yang paling tepat ya Pak ya. Nah, baik Bolo, akan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Bahtiono, Komisi C DPRD Surabaya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Ketua Paguyuban PKL Coklat Muhammad Zaini mengatakan PKL di Jalan Anggrek menolak atas adanya relokasi dari Pemkot melalui Satpol PP. Kemauan dari PKL ini direlokasi jangan jauh-jauh dari tempat semula. Menurutnya, PKL Coklat sudah punya langganan tetap, yakni karyawan-karyawan mal yang sudah berlangganan sejak lama
dan berharap kepada Pemkot relokasinya tidak jauh dari tempat semula. Kepada anggota Dewan, pihaknya berharap agar bisa membantu dan lebih perhatikan nasib para PKL sebagian besar warga Surabaya. Sebelumnya pedagang kaki lima coklat sudah diundang oleh Satuan Polisi Pamengpraja untuk sosialisasi soal relokasi. Namun masih belum menemui titik terang, akhirnya melakukan aksi demo. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Bahtiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Dan acara lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Baik Bapak Bahtiono, kita lanjutkan kembali. Sekarang begini Pak. Kalau misalnya dalam setiap kasus ya kita saksikan di berbagai media baik televisi atau surat kabar ya, itu kan pada saat penertiban PKL ini selalu ada penolakan ya dari masyarakat sendiri, artinya ada kericuhan ya seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Bahtiono sendiri bagaimana ini supaya tidak terjadi kericuhan-kericuhan yang sampai sedemikian rupa? Ya, apa yang harus dilakukan? Suatu kesimpulan. Iya. Tadi saya sampaikan makanya tadi satu ada riset, ada studi kelayakan, ada survei. Enaknya mau dipindah di mana? Mereka dijadikan teman atau saudara PKL, iya kan? Kalau itu sudah ketemu, ada investor datang, misalnya di sana, ada investasi di sana. Investasinya apa? Diajak kerjasama mereka untuk di sini ditempatkan. Mereka bisa ditempatkan di counter-counter jadi milik dari pengusaha itu. Nah, dari situ nanti pasti mereka akan senang, tidak bakal ada kericuan. Nah, kalau tadi tidak ada kerjasama, ya, tidak ada studi kelayakan atau riset, nah, terus mereka tahu-tahu digusur, tidak diberitahu, cuma diberi surat peringatan, suruh pindah. Nah, ya, artinya peran Dewan di sini bagaimana Pak? Untuk kita mengundang semua pihak, ya. Tapi mereka kan ngotot sebagai eksekutor, harusnya tidak boleh seperti itu, karena kita dengan pihak eksekutif juga berdiri sejajar. Nah, sedangkan kalau untuk ini Pak, pada saat penertiban ini ada informasi juga ada oknum-oknum yang bermain mau menerima upeti dari para PKL agar tidak mengalami penggusuran, itu bagaimana? Kalau ada semacam itu, ya sekarang kan musimnya mereka bisa candid. Candid itu merekam secara sembunyi-sembunyi, memfoto secara sembunyi-sembunyi, ya laporkan. Baik. Ya ini kan cuma dengar, tapi bukti faktanya tidak ada. Ini melaporkannya kemana? Mungkin ada masyarakat yang menyaksikan. Boleh lapor ke DPR, boleh lapor ke berwajib, boleh lapornya lapor kemana-mana biar tahu. Jadi masyarakat yang ada oknum seperti itu bisa langsung melaporkan ke anggota Dewan juga bisa. Jadi banyak solusi yang bisa ditempuh, termasuk tadi ya Pak ya, dipertemukan berbagai pihak, jadi nggak harus langsung tiba-tiba digusur, tidak ada solusi atau kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Nah ini juga keliru seperti itu. Nah kemudian begini Pak, jika masih kurang tadi ya disebutkan bahwa ternyata relokasi ini tidak semuanya bisa tertampung, apa rencana yang akan dilakukan? Ya, kalau tidak tertampung di suatu tempat, ya carikan tempat lain. Kan mudah, carikan tempat lain, tapi tetap koordinasi tadi. Gitu. Berarti artinya relokasi ini tetap tadi ya Pak, melibatkan semuanya gitu ya? Betul. Karena tidak mudah juga merelokasi, akhirnya pedagang yang dirugikan karena tidak ada pembeli di tempat yang baru. Dan di beberapa lokasi seperti di ini Pak, Lidah Kulon, Sememi, kemudian ada juga Sukomandunggal dan GBT, sentra PKL-nya mati. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Harusnya Pemkot mengatasinya seperti apa ya Pak? Makanya itu kalau ada sudah disediakan tempat, itu jangan sampai nanti menjadi temuan. Jadi temuan artinya apa? Temuan dari pihak berwajib. Ada bangunan. Nah, ya. Tapi bangunan nanti tidak bermanfaat. Betul. Nah, kalau tidak bermanfaat, artinya apa? Itu terjadi kerugian negara. Nah, betul sekali. Ya, kan tidak ada manfaatnya. Ya, supaya ada manfaatnya, ya tadi yang saya sampaikan tadi itu semua dilalui. Artinya tindakan konkret Dewan apa nih setelah yang mati-mati ini diapain satu, gitu? redesign. Ada survei, tetap dilalui lagi. Kalau belum itu, nanti desainnya seperti apa ya dirubah. Berarti harus nanti ada jualannya redesign. apa nanti disampaikan lewat PKL itu. Harus ada survei, harus ada studi kelayakan. Pasti saya yakin kalau seperti itu mantap. Belum ada studi kelayakan.
Oke, berarti pemerintah kota harus aktif ya. Jadi jika ada PKL, senter-senter PKL yang tidak berjalan atau mati dan atau mangkrak tadi, maka pemerintah kota harus aktif untuk melakukan redesign ulang ya. Jadi bisa belajar di kota-kota seperti Solo atau Banyuwangi tadi ya Pak. Bolo jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Bapak Bahtiono setelah yang berikut ini. Kami segera kembali. Kasih Rantip Kecamatan Genteng Rustam mengatakan Jalan Anggrek akan direvitalisasi fungsinya sebagaimana mestinya sebagai jalan. Menurutnya penyempitan Jalan Anggrek karena keberadaan PKL di belakang mal ini membuat kemacetan lalu lintas di pertigaan Jalan Slamet. Pemkot Surabaya sudah menyediakan tempat relokasi di sentra kuliner sisi timur Kapas Kerampung. Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Coklat, Zain, mengatakan saat ini para pedagang belum siap untuk pindah lokasi. Banyak yang harus dibicarakan terlebih dahulu karena ini menyangkut pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Tidak ada kita diberi kesempatan untuk memberikan keluh kesah kita sebagai pedagang di sini supaya solusi yang baik seperti apa. Tidak bisa tetap dibiarkan hari itu juga kita harus bersihkan, mana bisa seperti itu Mas. Kita kan juga harus siap-siap dulu. Istilahnya orang-orang ini kan harus bertata-tata, kalau mau pindah tempat seperti apa, terus kemauan orang-orang ini ya apa, kan harus ada tanya jawab dulu. Zain menambahkan pedagang masih perlu bermusyawarah, apalagi sentra kuliner yang menjadi tempat relokasi para pedagang tidak representatif. Baik, kembali lagi di lobi, belajar lebih memahami dan tetap bersama Bapak Bahtiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Program lobi kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Ini ada pertanyaan yang saya ingin ajukan juga mengenai peraturan gubernur Pak nomor 10 tahun 2015. Di situ disebutkan bahwa PKL bisa menggunakan trotoar untuk sementara waktu. Nah, artinya di lokasi yang sudah ditentukan ini ditetapkan oleh Pemprov. Menurut Bapak, apakah Pergub ini akhirnya menjadi alasan beberapa PKL tidak mau dipindahkan? Ya, gimana Pak? Sifatnya peraturan gubernur tadi itu himbauan. Oke. Artinya sifatnya sementara. Artinya sementara mereka itu harus disediakan dahulu, mereka sementara berjualan. Sementara seperti itu. Dan kalau ada peraturan gubernur, berarti juga harus tunduk pemerintah daerah kepada peraturan gubernur itu. Artinya apa? Sediakan dahulu. Pasti nanti diurut-urutan seperti itu. Sediakan tempat. Sediakan tempat seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, ada studi kelayakannya, ada perundingan antara PKL juga. Boleh datang ke DPR nanti minta anggaran, nanti disediakan tempat yang bagus. Juga disampaikan bila perlu desain dari PKL itu dilombakan di warga masyarakat setempat, di kelurahan atau di kecamatan itu. Nah, ini menarik ya, jadi ada lomba untuk mendesain. Nah, ada pertanyaan lagi mengenai ini Pak. Apakah sudah pernah ada pembicaraan antara Dewan, Pemkot, Satpol PP ataupun PKL untuk membicarakan hal ini sebetulnya? Sudah berulang kali. Apa yang tapi belum ada tindak lanjut. Dari itu? Belum ada tindak lanjut. Kenyataannya apa ya, mereka tetap digusur. Tapi belum ada tempat. Berarti yang tidak sesuai dengan pembicaraannya siapa nih Pak? Nah, makanya harus duduk bersama, harus introspeksi sama-sama. Makanya agar apa? Nanti tidak terjadi kesenjangan sosial semakin tinggi. Kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat penertiban, dan mungkin himbauan-himbauan apa yang bisa Bapak sampaikan oleh Pak Bahtiono bagi kepada Pemkot, kemudian kepada PKL atau pada investor, silakan Pak. Ya, terkait dengan warga masyarakat sendiri juga maka harus tertib. Tertib itu juga kalau mereka pedagang kaki lima paling tidak benar-benar itu tidak menetap di situ. Dan juga harus menyediakan bahan-bahan yang higienis yang baik. Yang bersih, juga rombongnya yang bagus. Koordinasi dengan aparatur setempat melalui lurah, melalui camat, dan dari pihak pemerintah kota. Kalau memang ingin menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima, itu jangan lupa untuk melakukan riset, jangan lupa untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility study atau survei ke masyarakat. Nah, setelah itu kalau ada kehadiran investor, jangan sampai investor tadi malah menggusur, juga turut berperan mematikan dari usaha lokal, tapi bisa ikut berperan untuk mengangkat warga masyarakat setempat. Oke, nah ini Pak, ada informasi yang kurang mengenakan juga yang diterima oleh masyarakat. Katanya ada yang tebang pilih pada saat penertiban PKL. Ya, nah, kalau tebang pilih itu ada perasaan ya.
tapi juga itu belum waktunya mungkin mereka di sana untuk ditertibkan. Nah, itu juga bisa skala besar. Tapi seperti yang kami sampaikan terakhir, itu semua harus dilalui agar nanti bisa ada solusi sama-sama yang baik kalau menganggap PKL tadi sebagai teman atau saudara. Oke, berarti ada tingkat urgensi ya, mana daerah-daerah yang harus ditertibkan lebih dahulu. Jadi bukan berarti pemerintah kota tebang pilih seperti itu ya Pak, kalau saya tangkap ya? Ya, betul. Oke, jadi bahwasanya terjadi penertiban ini sesuai tingkat urgensinya mana yang harus diutamakan seperti itu. Oke. Berarti pada kenyataannya masih banyak PR ya ini yang harus dilakukan oleh banyak pihak terkait, baik dari pihak Pemprov sendiri, kemudian dari PKL-nya, Satpol PP, dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, baik itulah tadi pemirsa Bola di Rumah untuk lobby kali ini dengan penertiban PKL yang tidak tebang pilih ya Pak ya. Mudah-mudahan semua bersinergi baik antara masyarakat, PKL, dan juga Pemprov sendiri, dan juga investor yang punya usaha mungkin seperti itu. Dan kita akan berjumpa kembali di lobby selanjutnya. Terima kasih banyak, saya Fenty Zulan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.